Mutiara sudah punya feeling kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya berkat hal ini. Wah, kira-kira seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng bersama dengan Dramanesia. Halo teman-teman, balik lagi sama Mimin. Seperti biasa kita akan terus bahas alur cerita setiap harinya. Yaudah, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas bareng-bareng bersama Mimin lagi dari channel Dramanesia. Wah, ini sih betul-betul seru sekali teman-teman ya. Karena pada akhirnya kita bisa melihat ada upgrade dari segi cerita yang ngebahas lagi tentang ayah kandung, ibu kandung, dan anak kandung yang melibatkan Mutiara, Aditya, hingga Rianti terutamanya. Jujur ini bener-bener happy sekali karena pada akhirnya kita nggak terlalu dibikin kesal sama adegan-adegan Sandra yang itu saja dan terus kayak gitu ibaratnya. Kan capek ya teman-teman kalau kita selalu dilibatkan dengan permasalahan yang itu lagi, yang mana jujur aja bosan ngelihat Sandra yang jahil tapi nggak pernah kena hukumannya. Nanti bakal kena hukumannya sih setelah BIPA balik, tapi tetap aja ini butuh waktu. Dan ngelihat kebiasaan orang jahat nggak pernah dapat hukuman, jadi terkadang bikin kita pun juga jadi malas, jadi bosan dan lain sebagainya macamnya. Makanya mungkin teman-teman pun juga selalu komen nih di channel Mimin dan bilang, Domin ceritanya kok muter-muter ya, bikin bosan ya, Sandra kayak gini terus dan lain sebagainya macamnya. Nggak apa-apa. Jangan berfokus kepada Sandranya, kita berfokus aja kepada Zora, Kenzo Mutiara, dan juga permasalahan-permasalahan yang menimpa Mutiara seperti bagaimana yang terjadi di episode sore ini. Oke, setelah dipastikan kalau Rianti ini melihat tanda lahir di kakinya Mutiara, hal ini pun juga tentu saja membuat Rianti pun juga terkaget-kaget, terutama point of view dari Mutiara. Di sini kita akan lebih banyak ngebahas point of view-nya dari Mutiara. Ya, Mutiara sendiri teman-teman memang sejak episode sebelumnya itu memang merasakan betul. Kenapa ya setiap sama Sandra kok berani, tapi setiap sama Rianti tuh kok kayak nggak berani? Apa karena jangan-jangan Rianti ini lebih tua dari Mutiara? Atau justru ada yang lain? Nah, Mutiara kan ngebahas itu ya. Mungkin kalau teman-teman nonton di episode sebelumnya, pasti nge sama dialog yang dikatakan oleh Mutiara ini. Bahkan Kayla aja sampai heran. Kenapa kok sama Bu Rianti nggak berani, tapi sama Sandra kok berani betul? Dan akhirnya kan Mutiara menjawab seperti yang Min sebutkan tadi juga. Nah, ini pun juga terus ada di kepalanya Mutiara teman-teman. Kenapa? Balik lagi. Mutiara kan memang sepolos itu ya anaknya. Datang ke Jakarta cuman pengen cari ayah kandungnya aja udah. Sesimpel itu aja. Nggak mau neko-neko. Nggak pengen beli HP baru atau apa itu. Nggak. Sama sekali nggak. Yang Mutiara inginkan hanya bertemu dengan ayah kandungnya dan kalau bisa bertemu dengan ibu kandungnya seperti apa yang diwasirkan terakhir oleh Widuri. Sehingga apa? Hal ini yang terus difokuskan oleh Mutiara supaya Mutiara sadar dengan fokusnya itu seperti apa. Tapi melihat reaksi dari Rianti yang pada akhirnya melihat tanda lahir dan ujung-ujungnya nanti pun juga Mutiara bakal tahu kalau ada tanda-tanda yang membuat Mutiara ini yakin Rianti adalah ibu kandungnya. Membuat hal ini pun juga benar-benar bikin Mutiara pun juga jadi nggak tenang. Sekaligus maksudnya mohon maaf, bingung dengan apa yang terjadi. Yap, bagi Mutiara teman-teman tentu aja Mutiara nggak akan pernah menyangka dong dalam pikirannya kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya. Karena bagi Mutiara mustahil Rianti kaya raya, datang bukan dari keluarga yang miskin, betul-betul kaya di matanya Mutiara. Padahal aslinya Rianti ini cuman pelakor miskin yang ambil suami orang. Nanti itu bakal dibahas lagi tentang pelakor Rianti di masa lalunya. Bukan cuma itu saja teman-teman, Mutiara pun juga entah kenapa, meskipun sering dimarahin oleh Rianti, tapi rasa sedih Mutiara tuh bukan rasa sedih karena Rianti menghina ibu kandungnya, bukan juga karena Rianti yang menghina Widuri, tapi entah kenapa ada sesuatu yang ngerasa aneh. Ini tuh apa ya? Kok seperti ini perasaannya? Apa jangan-jangan Rianti ini tuh ibu kandungnya, makanya Mutiara sampai nggak bisa marah. Nah, pertanyaan inilah terus muncul dalam benaknya Mutiara, sehingga Mutiara terus mencari tahu dan juga mencari tahu apa yang sebetulnya telah terjadi juga. Jujur tentu aja, hal ini pastinya membuat Mutiara pun juga bingung dan pusing 7 keliling ya. Apalagi untuk bisa mencari tahu orang tua kandung itu kan gak gampang. Apalagi Mutiara tuh fotonya aja ngeblur kayak gitu, yang Adityanya tentu sulit teman-teman. Kecuali misalnya Mutiara menemukan foto Widuri dan Aditya di tempat kerja atau ruangan kerja dari Aditya seperti episode 1 atau 2 minggu yang lalu yang sempat kita bahas bareng-bareng juga. Mungkin itu ceritanya bakal lain juga, tapi semoga aja
Dengan Rianti yang pada akhirnya melihat tanda lahir, at least Rianti bisa mengakui Mutiara sebagai anak kandungnya. Karena balik lagi teman-teman, ini kenapa yang pada akhirnya bikin Mutiara tuh bakal disesali banget oleh Rianti. Karena gini, Rianti ini buat teman-teman yang mungkin sempat kelewat adegan-adegan penting Rianti tentang Mutiara dan juga anak perempuan pertamanya, Rianti ini uniknya dalam sedihnya, dalam keheningannya, dalam kesendiriannya tuh selalu rindu sama Mutiara kecil teman-teman, atau Mutiara ketika masih bayi. Selalu ingat tanda lahirnya, selalu ingat juga bagaimana kelembutannya, wanginya dan lain sebagainya macamnya, yang mana bikin Rianti tuh kalau lagi sedih tuh selalu ingat akan Mutiara. Wajar, namanya seorang ibu teman-teman, sebenci-benci kepada anaknya, terutama dalam hal ini adalah kita ngebahas Rianti, tentu Rianti pun juga gak akan pernah bisa melupakan pada saat melahirkan Mutiara. Sehingga perasaan itu akhirnya muncul untuk kali pertama ketika melihat Mutiara. Mungkin ketika Rianti menghina Mutiara, menjatuhkan Mutiara, merendahkan Mutiara, ini bikin Rianti seakan-akan seperti merasa puas. Karena di saat Rianti gak bisa ngebalasin rasa sakit hatinya setiap hari dimarahin sama Aditya, yang bisa dilampiaskan oleh Rianti ya cuma kepada Mutiara aja. Karena ke orang lain, Rianti gak berani. Sehingga inilah yang pada akhirnya secara perlahan membuat Rianti pun juga merasa bersalah. Begitupun juga Mutiara. Mutiara ini bingung, ini perasaan apa? Kenapa seperti ini? Hingga pada akhirnya Mutiara menyadari kalau ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya, dalam hatinya, dan merasa kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya. Entah ya, apakah nanti Mutiara bakal melihat sesuatu dari Rianti, atau mungkin nanti bakal ngebahas lagi tes DNA antara mereka bertiga, Rianti, Mutiara, dan juga Aditya. Tapi yang jelas ini bakalan bener seru banget. Gak nyangka aja sih kalau pembahasan ini bakal dibahas lagi, yang mana ini pasti bakalan seru banget. Kebayang setelah Rianti dihina atau menghina Mutiara lebih tepatnya terus-terusan, ternyata yang dihina anak kandungnya sendiri. Mungkin pada awalnya Rianti gak mau menerima Mutiara karena malu, apalagi Mutiara hanya ART saja. Atau mungkin bisa juga Rianti bakal merahasiakan hal ini dari siapapun. Apalagi kan yang tahu Rianti ini anak pertamanya perempuan kan cuma Rianti doang. Jadi pasti mungkin ada momen di mana Rianti bakal merahasiakan hal ini. Tapi balik lagi, mau sampai kapan? Mutiara ini tuh anaknya pinter loh. Feeling, inget ya, meskipun Rianti terkadang ikatan batinnya sama Mutiara tuh Senin Kamis ya, jarang-jarang. Tapi yang Mutiara rasakan tuh selalu berbeda. Makanya kalau teman-teman nanti perhatiin ya di episode sore ini, dan juga besok terutama, atau seminggu ke depan deh, pasti bakal dibahas terus. Mulai dari kok ada ini, kok ada itu, kok seperti ada yang berbeda, kok seperti ada yang aneh, kok seperti ini dan itu, yang pada akhirnya membuat Mutiara tahu dan Rianti tahu kalau ternyata ya mereka berdua ini adalah ibu dan juga anak kandung. Wah, ini sih gak sabar banget ya teman-teman. Semoga aja Rianti pun ketika tahu Mutiara anak kandungnya bisa menerima Mutiara dan gak ada yang aneh-aneh lagi. Walaupun mungkin kita agak curiga ya teman-teman. Tapi kita lihat aja. Semoga aja hubungan Rianti dan Mutiara bisa membaik juga. Amin banget ya teman-teman. Coba kalau setuju, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.